Halo, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Tetap semangat, sehat selalu. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, kita awali dari bangun ruang prisma. Cekidot. Coba perhatikan gambar. Bagaimana bentuk bangun ruang yang tampak pada gambar? Bangun ruang yang tampak merupakan sebuah balok. Balok juga termasuk salah satu jenis dari prisma. Nah, kita akan belajar lebih lanjut tentang prisma. Prisma merupakan bangun ruang dimensi 3 yang dibatasi oleh dua sisi segi banyak yang sejajar serta sama bentuk dan ukurannya. Pemberian nama pada prisma sesuai dengan bentuk segi banyak yang menjadi sisi alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka dinamakan prisma segitiga. Jika alasnya segi empat, maka dinamakan prisma segi empat, dan seterusnya. Nah, berikut macam-macam prisma yang akan kita pelajari. Yang pertama, prisma segi empat. Kedua, prisma segitiga, dan ketiga, prisma segi N. Prisma yang pertama yang akan kita bahas adalah kubus. Kubus merupakan prisma segi empat yang semua sisinya berbentuk persegi. Penamaan kubus biasanya sesuai dengan titik sudutnya. Misalnya, kubus pada gambar dinamakan kubus ABCD EFGH. ABCD itu melihat titik sudut pada alasnya, sedangkan EFGH itu dilihat dari titik sudut pada tutupnya. Sifat-sifat atau ciri-ciri kubus yaitu: yang pertama, kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Sisi itu adalah dindingnya. Kemudian 12 rusuk yang sama panjang dan memiliki 8 titik sudut. Nah, diagonal pada kubus itu ada 3 macam. Yang pertama, yang disebut sebagai diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal sisi atau diagonal bidang itu adalah garis melintang pada sisi atau dinding kubus tersebut. Kubus memiliki 12 diagonal sisi. Nah, perhatikan gambar agar lebih jelas ya. Diagonal yang kedua adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu merupakan garis yang melintang di dalam ruangan kubus tersebut. Kubus memiliki 4 diagonal ruang. Perhatikan gambar untuk lebih jelas. Yang ketiga adalah bidang diagonal. Nah, bedakan antara diagonal bidang dengan bidang diagonal. Oke? Kalau diagonal bidang itu adalah garis yang melintang pada bidang atau sisi. Sedangkan di sini bidang diagonal itu adalah bidang atau bangun datar yang melintang di dalam ruangan kubus tersebut. Nah, perhatikan gambar agar lebih jelas ya. Di sini kubus memiliki 6 bidang diagonal. Selanjutnya kita lihat jaring-jaring kubus. Di sini tampak ada beberapa jaring-jaring kubus di mana persegi yang berwarna merah itu kita umpamakan sebagai alasnya dan persegi yang berwarna hijau itu kita umpamakan sebagai tutupnya. Nah, dari jaring-jaring kubus ini kalau kita lipat pada garisnya, pada penghubung antar persegi itu akan nanti terbentuk sebuah kubus. Dapatkah kalian menemukan contoh jaring-jaring kubus yang lain?
Oke, kita sampai pada jenis prisma yang kedua, yaitu balok. Balok merupakan prisma segi 4 yang semua sisinya berbentuk persegi panjang atau bisa jadi campuran antara persegi panjang dan persegi. Seperti halnya kubus, penamaan pada balok juga sesuai dengan titik sudutnya. Seperti balok pada gambar ini dibaca balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian sifat balok atau ciri-ciri balok itu yang pertama memiliki 6 sisi, kemudian memiliki 12 rusuk dan memiliki 8 titik sudut. Perhatikan gambar untuk lebih jelas ya. Nah, seperti halnya pada kubus, pada balok juga ada 3 jenis diagonal. Yang pertama diagonal sisi atau diagonal bidang itu memiliki 12. Jadi balok memiliki 12 diagonal sisi. Selanjutnya diagonal ruang, balok juga memiliki 4 diagonal ruang seperti yang tampak pada gambar. Dan untuk bidang diagonal, balok pun memiliki 6 bidang diagonal, seperti yang tampak pada gambar. Berikut ini contoh jaring-jaring balok, di mana persegi panjang berwarna merah kita umpamakan sebagai alas dan persegi panjang berwarna hijau kita umpamakan sebagai tutupnya. Dapatkah kalian menemukan contoh jaring-jaring balok yang lain? Baik, kita sampai pada jenis prisma selanjutnya, yaitu prisma segitiga. Prisma segitiga merupakan prisma yang dibatasi oleh 2 buah segitiga yang sejajar dan 3 buah persegi panjang sebagai sisi tegaknya. Sifat prisma atau ciri prisma yaitu untuk prisma segitiga ya, memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Nah, prisma sendiri itu bisa diposisikan berdiri, tegak, atau posisi mendatar, seperti yang tampak pada gambar. Nah, prisma segitiga kalau dia posisinya mendatar, maka alas dan tutup segitiganya berada di samping kanan dan kiri ya, atau depan dan belakang. Nah, berikut ini contoh jaring-jaring prisma segitiga. Dapatkah kalian menemukan contoh jaring-jaring prisma segitiga yang lain? Oke, sekarang jenis prisma yang terakhir, yaitu prisma segi N. Prisma segi N itu bisa prisma segi 5, prisma segi 6, segi 7, segi 8, dan seterusnya. Di mana alas dan tutup prisma itu berbentuk segi 5, segi 6, segi 7, dan seterusnya. Seperti yang tampak pada gambar. Nah, prisma di sini dibatasi oleh 2 buah segi N yang sejajar, kemudian N buah persegi panjang sebagai sisi tegaknya. Sifat-sifatnya yaitu memiliki N ditambah 2 sisi, kemudian memiliki 3N rusuk, dan memiliki titik sudut sebanyak 2N. 2N itu berarti 2 kali N. Bagaimana? Sudah jelas apa yang kita pelajari tentang prisma kali ini? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Selamat belajar dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.